Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Oktarianingrum, perwakilan dari kelompok 8, akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah kami buat yang berjudul Good Governance. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Amalia Sarasti, yang kedua Muhammad Amarkan, yang ketiga Oktavia Permatasari, keempat Zahara, dan yang kelima itu saya sendiri, Weni Oktarianingrum. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Salah satu aspek dari good governance adalah hukum. Hukum atau kebijakan merupakan salah satu aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi. Hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. Melalui aspek tersebut, kami mengambil poin hukum dan akan kami jelaskan bahwa hukum adalah suatu cara atau hukuman kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah dibuat. Hukum di Indonesia. Menurut kami, keadilan hukum di Indonesia saat ini sedang kacau dan sangat kacau. Bagaimana tidak? Sekarang di Indonesia banyak yang melanggar hukum, tapi hanya sebagian yang dihukum. Sekarang banyak pemimpin yang melanggar hukumnya sendiri, tetapi hukumannya tidak seberat seperti rakyatnya, sedangkan dia seorang pemimpin yang diikuti oleh rakyatnya. Namun, apabila rakyatnya yang melanggar hukum, mereka tidak segan-segan memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Hukum di Indonesia belum bisa dijadikan alasan untuk menjadi good governance, karena masih banyak pejabat yang mementingkan dirinya sendiri dengan membuat berbagai kebijakan atau peraturan yang tidak masuk akal yang membuat rakyat semakin menderita. Seperti yang kita ketahui, saat ini hukum di Indonesia yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Berikut contoh kasus hukum di Indonesia yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum untuk masyarakat. Contohnya seperti Nenek Saulina yang berasal dari Sumatera Utara. Pada tanggal 29 Januari tahun lalu, seorang nenek yang bernama Saulina Borusitorus yang berumur 92 tahun divonis hukuman 1 bulan 14 hari oleh hakim di Pengadilan Negeri Balige, Toba Samosir. Perempuan yang akrab disapa Opung Linda itu menebang pohon durian berdiameter 5 inci milik kerabatnya, Japaya Sitorus, 70 tahun, karena ingin membangun makam untuk leluhurnya. Namun, keputusan hakim itu dipertanyakan karena saksi yang dihadirkan adalah anak dan istri pelapor sendiri. Padahal, masyarakat yang ada di sekitar lokasi tidak pernah melihat Japaya menanam pohon durian yang diperkarakan.
Ia mengaku sudah pernah meminta maaf kepada Jakaya. Namun, yang bersangkutan meminta uang ganti rugi senilai ratusan juta rupiah sebagai bentuk damai. Saulina pun tidak mampu memenuhi permintaan tersebut hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Tak sendiri, 6 anak Saulina juga turut ditahan yang masing-masing dipenjara selama 4 bulan 10 hari, dipotong masa tahanan. Hukum untuk pejabat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau menjatuhkan vonis ringan terhadap Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi. Meski terbukti bersalah melakukan korupsi dana bansos, dia hanya divonis 18 bulan penjara. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut majelis hakim menghukum Heru dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan. Dana bansos yang dikucurkan senilai 230 miliar. Adapun praktek bancakan korupsi berjamaah, dana bansos itu telah merugikan negara senilai 31 miliar. Jadi, kesimpulan yang didapat dari pembahasan di atas ialah hukum di Indonesia ternyata masih belum adil dan masih banyak terjadi kecurangan, serta suap-menyuap yang terjadi pun masih begitu sering. Terkadang, hukum atau sanksi untuk pejabat akan lebih ringan daripada rakyat kecil, walaupun kesalahan yang ia perbuat sangat merugikan negara. Ini juga biasa kita sebut sebagai hukum saat ini, tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan pada materi Good Governance kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.